Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Eko Budianto. Kali ini saya ada di lereng Vulkan Merapi, yang mana di samping saya ada hamparan sawah. Kemudian kita bisa melihat Gunung Merapi. Kemudian adanya objek-objek budaya yang lain seperti tower, rumah, dan lain-lain. Kemudian di samping saya ini juga ada jalan yang memanjang dari ujung selatan ke ujung utara. Semua objek ini dalam sebuah proses pemetaan nanti akan diwujudkan menjadi satu fitur geografis. Bagaimana kita mewujudkannya dalam peta? Objek-objek yang ada di muka bumi ini akan diwujudkan menjadi fitur-fitur, baik itu titik, garis, ataupun area, poligon. Pewujudan fitur itu dilakukan dengan cara membentuk sebagai simbol geometri. Objek geometri ini selanjutnya diberi keterangan yang dalam GIS itu disebut sebagai atribut. Keterangan-keterangan itu memuat tentang kondisi ataupun keterangan lain yang ada pada benda atau objek yang dipetakan tersebut. Kita bisa melihat di sini adanya berbagai macam objek di muka bumi dengan karakteristik yang berbeda. Karakteristik objek yang berbeda ini selanjutnya akan diwakili oleh fitur-fitur tersebut. Fitur geometri itu akan terbagi menjadi 3. Dalam pemetaan, dalam GIS itu ada 3 tipe, yaitu tipe titik, tipe garis, dan tipe poligon. Lalu apa itu tipe poin atau titik, garis, dan area? Yang namanya poin atau fitur poin itu adalah satu fitur yang disimbolkan oleh satu buah simpul atau vertex. Pada satu buah vertex, dia memuat adanya data X, Y, dan Z. Data X dan Y itu memuat data koordinat, sementara data Z itu memuat data terkait dengan keterangan atributal yang ada pada objek tersebut. Kemudian fitur yang kedua adalah fitur garis. Fitur garis istilahnya dalam GIS adalah line atau polyline. Line atau polyline itu adalah satu fitur yang terdiri dari minimal ada 2 simpul atau 2 vertex. Jika objek itu terdiri dari 2 simpul atau 2 vertex, dia akan menjadi sebuah garis atau line. Jika fitur tersebut memiliki lebih dari 2 simpul atau vertex, misalkan 3 atau 4 atau lebih, maka dia akan menjadi satu fitur yang bernama polyline. Objek-objek yang disimbolkan dengan line atau polyline adalah objek-objek muka bumi yang seperti jalan, sungai, ataupun objek lain yang bersifat garis. Namun demikian, nanti ada hal yang harus diperhatikan, yaitu skala. Nanti akan saya uraikan di belakang. Fitur yang ketiga adalah fitur yang berupa poligon. Fitur yang berupa poligon itu adalah contohnya objek-objek berupa sawah, kemudian pemukiman, ataupun segala hal yang memiliki sifat luas. Nah, objek ini atau fitur ini adalah fitur yang memiliki minimal 4 simpul atau 4 vertex, di mana vertex awal harus berada pada posisi yang sama persis dengan simpul akhir. Artinya simpul awal, vertex awal berhimpit posisinya dengan vertex akhir, sehingga dia akan membentuk sebuah poligon. Dalam pembuatan fitur poligon itu sering sekali adanya batas yang saling berhimpitan antara poligon satu dengan poligon lainnya. Sebagai misal seperti ini, sawah dengan karakteristik belum ditanami, tetapi ada sawah yang sudah ditanami.
Hal ini memberikan informasi yang berbeda. Kita harus mempetakan dengan cara yang berbeda, di mana poligon satu dengan poligon yang satunya memiliki atribut yang berbeda. Batas itulah nanti menjadi sangat penting. Ketika objek di muka bumi ini memiliki karakteristik yang sama, misalkan saja ada sawah yang berbeda area tetapi dia objeknya sama, maka kemungkinan besar kalau dia temanya adalah tutupan lahan, mungkin dia tidak akan ada garis batasnya. Namun jika karakteristiknya berbeda, maka dia harus dipisahkan oleh sebuah garis. Nah, kembali, tadi saya katakan bahwa dalam penggambaran fitur dalam GIS itu sangat dipengaruhi oleh skala yang digunakan. Pada skala yang besar bisa jadi fitur yang tadinya harus berupa titik, maka berubah menjadi suatu area. Contohnya saja sebuah desa atau kota. Pada skala yang besar atau sedang, dia bisa jadi adalah sebuah area. Tetapi ketika dia bergerak menjadi skala yang skala kecil, maka kota atau desa itu berubah menjadi simbol titik atau fitur titik. Nah, oleh karena itu, skala dalam pembuatan peta menjadi sangat penting dan harus diperhatikan. Demikian pula objek-objek yang lain, seperti misalkan jalan atau sungai. Ketika dia dalam skala yang kecil, bisa jadi jalan itu adalah suatu fitur lain atau poli lain. Namun ketika dia berada pada skala yang besar, bisa jadi jalan itu harus digambarkan dengan poligon. Demikian pula dengan sungai. Nah, oleh karena itulah skala menjadi kembali harus diperhatikan. Pengaruh skala pada pemetaan itu nantinya adalah berpengaruh terhadap penentuan tipe fitur dan juga kedetilan. Kita harus ingat, saat kita mempetakan dengan skala besar, maka dia harus memiliki kedetilan yang lebih tinggi dibandingkan pada peta yang memiliki skala yang lebih rendah. Nah, setelah skala itu sudah ditentukan, maka kemudian kita melakukannya dengan simbolisasi. Simbolisasi ini menjadi sangat penting karena dia mempermudah pembaca dalam memahami fitur yang ada pada peta tersebut. Nah, demikian tadi itu adalah satu data vektor, di mana data vektor adalah fitur yang disimbolkan oleh objek geometris yang terdiri dari satu vertex atau lebih, di mana dia nantinya berkaitan dengan objek geografis yang dipetakan. Kemudian dia disimbolkan dengan karakteristik yang sesuai dengan objek yang ada di muka bumi tersebut. Nah, sehingga dengan kita mengetahui atau memahami data vektor tersebut, kita bisa melakukan hal dari satu pemetaan sederhana, misalkan saja paling sederhana dalam membuat peta administrasi atau peta topografis atau yang lainnya, hingga melakukan analisis spasial. Dan inilah peran dari sebuah data vektor. Oke, terkait dengan data lain, simbolisasi data lain, yaitu data raster, kita akan jelaskan pada materi berikutnya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.